Saya itu sebenarnya ada komunikasi dulu Ramadan kemarin dengan si Selin ya. Memang dia pengen belajar Islam. Walaupun soal hidayah itu urusan Allah lah. Karena tahun kemarin kita janjian buka puasa bersama. Kalau sekarang alhamdulillah sama-sama sibuk. Bagi saya semangat teman-teman artis ini harus kita dukung. Jangan sampai kemudian selama semangat mereka melemah. Termasuk besok sore itu saya buka puasa dengan public figure seperti Mas Gilang, Sandi, dan Daru. Bahkan Daru mendung tanpa udan itu kan Nasrani, tapi sama saya cukup dekat. Dan kalau ada acara-acara di pondok dia datang. Loh, setiap kali ada acara di pondok, ulang tahun pondok, santunan anak yatim, pengajian di pondok, dia datang. Karena saya pengen kemudian menggambarkan agama itu rileks, agama itu indah, agama itu enjoy gitu. Sehingga kemudian orang memahami agama itu tidak berat, tidak menakutkan dan lain sebagainya. Maka semangat teman-teman artis ini yang perlu kita kelola. Termasuk barangkali kalau teman-teman lihat bagaimana seorang Hercules kemudian mau akrab dengan kita. Karena dia melihat Islam kita Islam yang menyenangkan. Lah itulah yang saya ajarkan, bahwa rahmatan lil alamin itu agama itu bukan sebagai beban, tetapi merupakan problem solver dari masalah yang kita hadapi. Sehingga kalau kemudian orang datang ke saya, kita boleh enjoy saja, kan asik jatuhnya. Karena nggak jadi beban untuk bisnis kita sendiri ya. Kalau saya sendiri beban, saya kan bilang jangan anggap aku sebagai gurumu, partner saja. Yang artinya partner tuh yang benar, yang kan begini. Khairul ashabi mayaduluka alal khairi. Sebaik-baik teman itu adalah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Ya kalau kemudian kita dianggap teman, kalau saya bisa saya mengingatkan mereka, kalau mereka nggak bisa ya saya gantian mereka mengingatkan saya. Jadi kalau ada beban ya beban. Semakin banyaknya public figure kemudian yang dekat dengan saya. Waktu Selin Contoh begini, yang beban itu dekatnya saya dengan Mas Gilang, dianggap saya mau cari duitnya Mas Gilang. Enggak lah, saya nggak kenal Mas Gilang dulu, saya sudah dakwah, saya udah bisa ngurupi santri gitu. Saya nggak ada kepentingan apapun dengan beliau. Ya ayo gunakan hartamu untuk kebaikan, itu saja. Kalau untuk kepentingan pribadi apa sih? Ya mungkin selain Selin sendiri, artis siapa lagi sih Gus yang mempelajari agama Islam lebih dalam? Saya ada beberapa nama ya, tapi mereka minta untuk tidak disampaikan terlebih dahulu. Karena jangan sampai niatan itu kemudian kalau mereka gagal mereka dibully. Jadi ada beberapa nama artis yang hari ini belajar agama dengan kita, bahkan mereka non-Islam. Tapi bagi saya bukan kok berarti saya pengen memaafkan mereka. Nggak ada satu niatan pun. Saya sedekat itu dengan Deddy Corbuzier dulu, saya nggak pernah minta dia jadi mu'alaf. Sampai akhirnya orang itu minta sendiri ke saya, itu urusan dia. Waktu itu pendeta Gilbert Lumindong datang ke pondok saya, sampai beliau bilang, Gus kenapa sih orang gua banyak lu mu'alafin katanya? Lu bukan gua yang mu'alafin mereka, tapi ini hidayah dari Allah yang kemudian mereka sambut lah, mereka nyaman kalau sahadat dengan saya, minta bimbingan saya. Kan gitu saja, kayak dulu Mbak DJ Katy Butterfly dan lain sebagainya. Ya karena nyaman saja kan. Tapi kalau saya suruh ngajak saya nggak mau. Bagi saya mensiarkan Islam sebaik-baiknya, terus kemudian mereka tertarik, ya urusan mereka. Jangan sampai kita memaksakan satu agama kepada orang lain. Karena Islam jelas, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Tapi kalau Selin sendiri udah sejauh apa sih Gus mungkin belajar agama sama Gus? Saya sempat terputus komunikasi ya, tapi yang jelas saya lihat jangan kemudian kemarin beliau menggunakan jilbab itu dihakimi sebagai pelecehan agama. Karena kita nggak pernah tahu itu bahwa hidayah itu turunnya kapan. Ya bisa jadi karena coba-coba kemudian dia nyaman, akhirnya turun hidayah itu. Ya ketika melihat fenomena seperti itu, kalau orang lain mengatakan itu sebagai bentuk pelecehan agama, bagi saya tidak. Sekarang begini, kayak kopiah dan sarung itu kan itu dalam Islam. Apakah kawan saya yang Nasrani ketika pakai sarung dan kopiah itu pelecehan? Kan juga tidak. Demikian juga dengan jilbab, walaupun jilbab itu merupakan syariat agama Islam. Orang non-Islam pakai jilbab, kalau saya justru menganggapnya adalah siapa tahu dengan cara seperti itu dia mendapatkan hidayah. Jangan dianggap melecehkan. Kan banyak komentar teman-teman, oh melecehkan Islam lu, belum masuk Islam udah pakai jilbab lu, salahnya di mana? Sekarang boleh nggak orang non-Islam membaca Quran? Ya boleh. Karena ya Al-Quran itu kan hudalinas, petunjuk bagi manusia. Artinya orang non-Islam pun juga boleh membaca Al-Quran. Kenapa kita dianggap
kayak gitu, wow, nggak, orang Islam kok pakai jilbab itu melecehkan. Itu sudut pandang yang salah. Gus Miftah, apa sih yang dibicarakan pada saat Shelin ngobrol dengan Gus Saya Miftah setahun yang waktu itu? lalu itu kan dia sempat jadi bintang tamu di acara Aku TV. Dia bilang, saya juga belajar Islam loh, Gus. Ya keren, silakan aja. Karena teman-teman saya banyak yang Muslim, dia bilang. Oh keren. Terus waktu itu kita merencanakan buka puasa bersama. Walaupun akhirnya nggak jadi karena dia bisa, saya nggak bisa, atau sebaliknya. Tapi memang karena banyaknya teman dia yang Islam, sehingga dia tertarik untuk belajar beragama Islam. Walaupun sampai ini dia belum Islam. Oke, mungkin contoh misalkan gitu. Dia ilmu mualaf, Gus Miftah siap memualafkan. Loh, kalau kita kan siapapun selama bukan atas paksaan dan atas kehendak sendiri, never mind. Ya udah, nanti Never mind. ya. Saya dukung itu. Termasuk kemarin yang sempat heboh itu kan, siapa itu yang katanya diislamkan melalui saya. Nanti saya Itu ya isu-isu saja gitu. Karena mungkin karena saya sering memualafkan orang, sehingga kalau ada artis Islam seolah-olah pasti saya itu enggak juga. Tapi kalau saya sebagai teman, ya kita doakan yang terbaik untuk si Shelin.